Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk ibadah kepada Tuhan. Jemaat sekalian saya undang untuk bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita datang kepada Allah dengan menaikkan pujian. PPK nomor 10, hormat bagi Allah. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dengan hormat serta ucapan syukur. Mari kita berdoa. Saya akan menghantarkannya. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Saat ini kami ucap syukur atas berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam keterbatasan kami, saat ini kami boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur, kami boleh Engkau beri kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami berterima kasih karena kasih setia-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kebaktian ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kebaktian ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kembali mari kita mengagungkan nama Tuhan dan menyerukan nama Tuhan. Mari kita kembali pujikan PPK nomor 18, Besarlah Allahku. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Dan bunyi
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita mengaku akan segala dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Saya akan menghantarkannya. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ya Bapa, seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu dunia kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Ampuni kami yang sering memberontak terhadap-Mu. Kami yang sering menyakiti hati sesama kami, bahkan kami sering menyakiti hati-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu, bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Ampuni kami yang bahkan lebih memilih jalan kami sendiri dan bukan jalan-Mu. Ya Bapa, kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah. Ampuni kami ya Bapa. Kiranya Engkau sudi mengampuni kami dari kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menerima berita sukacita yang dianugerahkan kepada kita yang diambil dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita merespon berita anugerah dengan melakukan pertunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jemaat sekalian, marilah kita menyambut petunjuk hidup baru dan berita anugerah dengan pujian PPK nomor 137, Tuhan sertailah hamba. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Sertailah hamba, kalau tidak ku sesat. Ku harap kau
selalu serta, baru langkahku tetap. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Tuhan sertailah hamba, imanku selalu lemah. Sabdamu penuh kasih rahmat, hatiku terhiburlah. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan iman kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Sugeng. Mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sujud di tahta-Mu yang suci, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang berbicara, berfirman, bersabda kepada kami, dan kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan surga. Doa ini kami serahkan. Amin. Selamat pagi, kekasih Tuhan, jemaat Gereja Kristen Abdiel Kebenaran di Surakarta. Zaman ini sering orang mempertanyakan, Yesus itu manusia kok bisa menjadi Allah? Atau sebaliknya, Yesus itu Allah, mosok dia manusia. Tetapi pada abad pertama dalam gereja mula-mula, Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati tidak menjadi soal, karena itu yang disaksikan oleh para rasul kepada dunia. Ini merupakan kabar utama dan yang utama. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Sedangkan nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 3-4. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan firman Tuhan pagi hari ini mengenai pengakuan iman rasuli nomor yang ketiga, yang dikandung dari Roh Kudus
melalui anak darah Maria. Mengapa Yesus yang dikandung dari Roh Kudus melalui anak darah Maria? Jawabnya yang pertama, Yesus adalah Allah sejati, merupakan benih ilahi. Artinya dia lahir dari Roh Kudus, bukan karena keinginan manusia, melainkan kehendak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 13 berkata, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus itu adalah Allah karena kelahirannya yang ajaib melalui darah Maria. Itu bisa kita baca di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Matius pasal 1 ayat 18 dan Lukas pasal 2 ayat 7. Kesimpulannya Yesus adalah Allah. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Sedangkan Yesus datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 23, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Demikian jelas firman Tuhan mengajarkan kepada dunia, kepada kita sekalian, bahwa Yesus itu adalah Allah sejati. Dan yang kedua, Yesus adalah manusia sejati. Mengapa Yesus adalah manusia sejati? Oleh karena dilahirkan dari seorang perawan dan dilahirkan. Artinya bahwa Yesus sebagai manusia sejati dikandung oleh manusia dan dilahirkan seperti manusia biasa. Lukas pasal 2 ayat 5 sampai 7 berkata, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus adalah manusia sejati, keberadaannya sama dengan manusia. Dia perlu makan dan minum. Matius pasal 4 ayat 2, sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan di dunia mengabarkan kerajaan Allah, dia berpuasa dulu 40 hari 40 malam. Dan setelah puasa dia merasakan lapar, juga merasakan sedih. Yohanes pasal 11 ayat 35, hatinya terharu melihat manusia tanpa gembala. Pada waktu pelayanan dia menjumpai manusia yang tidak memiliki gembala, pengharapannya hilang, tidak mempunyai cita-cita yang jelas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia sejati dia bisa merasa letih. Yohanes 11 ayat 38, ketika melakukan perintah Bapa, mengabarkan Injil di mana-mana, sampai di tengah-tengah perjalanan ketika dia naik perahu bersama murid-muridnya, dia merasa letih dan ketiduran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia sejati, dia tanpa dosa.
oleh karena dilahirkan dari Roh Kudus. Dan karena dia dilahirkan dari Roh Kudus sebagai manusia sejati, tidak mungkin dia berbuat dosa. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus dihadapkan di dalam pengadilan dan Pilatus bertanya ya, kepada Tuhan Yesus, mewawancarai, dan akhirnya tidak menemukan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan tuduhan oleh orang-orang yang menolaknya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus mengalami semua pergumulan manusia. Apa yang dirasakan oleh manusia dirasakan oleh Tuhan Yesus. Satu hal yang tidak bisa dilakukan adalah dia tidak bisa dan tidak pernah melakukan dosa. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebagai manusia sejati, menurut Filipi 2 ayat 7, dia merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Artinya sebagai Tuhan ia memperlawankan sebagai hamba untuk melayani. Sebagai pemilik segala sesuatu dan penopang dari segala sesuatu, memperlawankan sebagai manusia yang miskin, tidak punya tempat tinggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai raja segala raja, ia memperlawankan dengan penderitaan kesengsaraan, dihina sampai pada kematiannya. Jadi dia menjadikan pendosa. Ya. Jadi Yesus Kristus dijadikan pendosa oleh manusia. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangi, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudaraku, jemaat GKAK Surakarta yang dikasihi Tuhan Yesus, kelahiran Yesus tidak secara mendadak, kira-kira 2000 tahun yang lalu, tidak. Melainkan sudah dinubuatkan terlebih dahulu di zaman kuno. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15, dalam nat ini menjadi renungan kita di pagi ini adalah keturunan perempuan tanpa suami yang akan memecahkan keturunan ular atau iblis. Jadi keturunan manusia besok akan memecahkan kepala keturunan ular atau iblis. Ini disebut oleh para ahli teologi merupakan Injil yang pertama atau proto-evangelium, merupakan Injil yang pertama. Kejadian 3:15, banding juga di dalam Yehezkiel pasal 25 ayat 15 sampai 17. Keturunan wanita bermusuhan dengan keturunan ular, iblis. Orang-orang percaya selalu dilawan, selalu dimusuhi oleh iblis. 1 Yohanes 3:8 berkata, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Pengakuan iman rasuli yang ketiga, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir
dari anak darah Maria. Harus dipegang teguh oleh orang-orang Kristen sepanjang zaman. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen sepanjang zaman sampai hari ini dan selanjutnya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu harus dipegang teguh. Mengapa? Karena doktrin ini, karena ajaran ini sering digoyang dan diselewengkan. Kita harus menjadi orang Kristen jas merah. Kita harus menjadi orang yang tidak meninggalkan sejarah. Jangan meninggalkan sejarah Kristen dunia. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan kedua kali. Atau mengulangi kesalahan yang sama dalam sejarah. Saudaraku, pada tahun 319 muncul ajaran dari Pastor Arius dari gereja Alexandria di Mesir. Berusaha merasionalkan dari misteri Allah Tritunggal. Berusaha merasionalkan dari misteri Allah Tritunggal. Ia tidak mengakui bahwa Yesus Kristus berasal dari Allah dan sehakikat dengan Bapa. Saya ulangi, ia tidak mengakui bahwa Kristus berasal dari Allah dan sehakikat dengan Bapa. Dia mengajarkan bahwa Yesus ciptaan tertinggi. Yesus sebagai ciptaan yang tertinggi. Karena menafsirkan Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi daging. Yohanes 1:14, firman menjadi daging, ditafsirkan firman hanya menjadi manusia. Firman hanya menjadi manusia dan jiwanya tidak. Kristus sungguh-sungguh ilahi, tapi bukan sungguh-sungguh manusia. Jadi ajaran Arius itu mempercayai Kristus itu sungguh-sungguh ilahi, tetapi bukan sungguh-sungguh manusia. Ajaran ini tentu berlawanan dengan ajaran yang diberikan oleh para rasul. Tahun 321, Santo Alexandria menanggapi ajaran Arius, kemudian menyelenggarakan konsili Alexandria tahun 321. Dihadiri kurang lebih 100 orang uskup dari Mesir dan Libya. Konsili ini mengecam ajaran Arius dan menyatakan ajaran Arius itu sesat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena Arius ini mempunyai pendukung besar, baik dari pemerintah maupun pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu. Dan pada waktu itu, Konsili Alexandria memberikan surat pengucilan. Lalu Arius pergi ke Palestina dan Nikomedia. Alexandria mengeluarkan surat, kemudian disusul surat, yaitu surat edaran. Surat edaran mengenai keberadaan Arius yang sesat itu. Tapi surat itu kemudian ditanggapi oleh Arius, sehingga timbul kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kegaduhan terparah adalah adanya pertikaian antara Kaisar Konstantin dan Licinius tahun 322 sampai 323, tahun 322 sampai tahun 323. Kaisar Konstantin memperkerasai Konsilia Nesia. Ya, jadi Konstantin memimpin memperkerasai Konsili Nesia tahun 325. Dihadiri 300 uskup lebih untuk meluruskan ajaran Arius dan mengecam ajaran Arius dan menegaskan kredo yang telah diwariskan oleh para rasul bahwa Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ini merupakan pengakuan iman Konstantinopel. Saudara, pada abad yang ke-20 penolakan terhadap pengakuan iman Rasuli nomor 3 justru dari golongan Kristen liberal. Pada abad 20
yang bergema di seluruh Amerika Serikat. Ajarannya bahwa pengakuan iman Rasul itu tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum alam. Jadi segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Ini diambil dari buku karangan Kennedy tahun 69. Oleh sebab itu, Pendeta Dr. Stephen Tong memberi tanggapan yang jelas menanggapi ajaran liberal yang sesat berhubungan Yesus lahir dari seorang perawan. Pendeta Stephen Tong memberikan pengajaran demikian. Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Kejadian 2 ayat 7. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi Hawa dari Adam. Kejadian pasal 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Dan cara yang ketiga atau modus yang ketiga, ketika menciptakan kita pakai wanita dan pria. Keempat, mengenai Yesus Kristus pakai wanita tanpa pria. Jika kita mempercayai Allah yang hidup, yang berdaulat, yang maha kuasa, mengapa kita membatasi Allah? Memakai cara yang ketiga dan tidak memperbolehkan cara yang keempat? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun Yesus seperti manusia biasa, yang istimewa bagi manusia di dunia adalah Dia datang ke dunia untuk misi keselamatan, menjadi daging, menjadi manusia. Surat Rom pasal 1 ayat 2 sampai 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelum, saya ulangi, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan jelas Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati yang menjadi juru selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami telah dengarkan pada pagi hari ini. Engkau telah membuka kepada kami rahasia-rahasia kebenaran-Mu. Kau berikan kami orang-orang yang tidak berpengalaman. Bukan itu saja, bahkan Engkau telah memilih melahirkan baru, dan akhirnya kami bisa bertobat dan menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat, dan kami diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan kami, tetapi itu anugerah yang Engkau berikan kepada kami orang-orang berdosa. Untuk ini kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengatur segala sesuatu, Engkau yang menopang segala sesuatu. Itulah sebabnya kami datang menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, supaya kami Engkau beri kesetiaan menjaga ajaran-ajaran-Mu yang sesuai dengan kitab suci sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati seluruh jemaat-Mu GKA Kebenaran Surakarta, baik yang ada di pusat, ada di Pucang Set, ada di Sragen. Tuhan berkati, jadikan kami sebagai terang-Mu, mengabarkan akan kebenaran ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di saat-saat seperti ini kami merasakan kuasa kedaulatan-Mu yang terjadi, baik di dunia maupun di Indonesia. Untuk ini ampuni bangsa kami, ampuni orang-orang
yang tidak mengerti akan kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Engkau menolong di dalam usaha untuk memutus COVID-19. Tuhan berkati sehingga usaha pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai tataran yang paling bawah, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, izinkan supaya bangsa kami lepas dari COVID-19. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah selesai melakukan ibadah online yang ke-10. Pada hari ini, tanggal 17 Mei 2020, Minggu. Itulah sebabnya kami menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita akan pulang kembali mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menolong menguasai hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.